Halo teman-teman, kembali bersama channel Belajar Analisa Saham. Minggu ini IHSG koreksinya cukup dalam ya, 6 hari berturut-turut merah. Sekarang ada di area kotak kuning. Kalau menurut saya kemungkinan besar kalau jebol di bawah 6738, nah ini di sini. Sepertinya akan menuju ke sini. Jadi ada kemungkinan minggu depan 6750 ada perlawanan sedikit baru akan kembali akan turun ke bawah. Nah, ini area yang cukup kuat ya, area sekitar 6500 ini. Ya kalau tertembus ya berarti sudah terlihat downtrend secara minor ya. Cukup dalam ini, lumayan. Dari high-nya 7.400 sampai 6.500, 6.450 ya, coba kita ukur berapa persen di sini. 11%, hampir 12%. Jadi kalau sampai di bawah ini, inilah batas. Kalau misalnya titik aman pertama di sini jebol, titik aman kedua jebol, nah ini kemungkinan kita akan ada kemungkinan besar resesi udah depan mata ya. Itu menurut saya. Biasanya kalau misalnya krisis itu mulai tanda-tanda bahaya itu kalau misalnya ada koreksi sekitar di atas 20-25% dari high yang sebelumnya. Nah, itu cukup mengkhawatirkan. Mudah-mudahan sideways di atas 6.500 ini aja. Ya, mana tahu ini strategi dari smart money untuk kita window dressing di bulan 12. Itu sih harapan yang baiknya dan semoga ekonomi di Indonesia juga fine-fine aja. Ya, perlambatan ekonomi itu sudah jelas, tapi yang sudah pernah saya sendiri alami itu yang paling parah itu karena kan di setiap krisis itu beda-beda ya. Contohnya yang paling dekat 2-3 kejadian krisis yang paling dekat itu di 98, nah itu kan pakai kerusuhan. Itu yang saya rasain yang cukup mengkhawatirkan. Selain ekonomi juga pastinya keamanan ya. Yang kedua 2008. Kalau 2008 itu mungkin ya saya belum tahu saham, jadi belum nggak begitu nggak begitu terasa. Nah kan kita juga saya juga di daerah, jadi nggak begitu terasa. Kemudian yang COVID inilah yang benar-benar itu banget, lock sampai PSBB dan lain-lain. Semua ekonomi lumpuh dan kemudian inflasi. Nah, sekarang yang terasa baliknya yang ke era 98 itu cuman nilai tukar rupiah terhadap dolar ya, yang hampir saya lihat sudah hampir 15.500, ada kemungkinan sampai ke mungkin 16.000 ya kalau tidak ada action dari pemerintah. Bisa aja salah satunya pasti akan ada kenaikan suku bunga lagi menurut saya. Itu untuk menahan laju dolar yang semakin tinggi. Itu aja untuk IHSG pandangannya. Ini ada 20 saham. Request dari teman-teman Telegram. Saham pertama WH, ini sudah kelihatan jelas di sini downtrend.
ada di 115. Ya, sudah pernah ditanya, ini kayaknya minggu lalu ya. Seperti yang saya bilang, kalau jebol kotak merah ini ada support, turun. Next support ya di sini. Kalau jebol lagi, akan ke 70-an. Di bawah 80 yang jelas. Ya, kalau melihat candle-nya, pasti menuju ke sini. 94, next di bawah itu, area sekitar 75-an. Jadi, saran saya, tips juga, kalau untuk teman-teman, misalnya kalau misalnya belum bisa baca chart, jangan beli saham downtrend. Yang pertama. Kedua, tipsnya jangan menahan loss lebih dari 10%. Ya. Jadi kalau misalnya kita loss 10%, kita cari gantinya itu 11%. Tapi kalau kita misalnya loss sampai 50%, apalagi 50% dari porto, itu kita harus cari gantinya sampai 100%. Ya, jadi batas maksimal kalau menurut saya lebih baik jangan sampai floating loss di suatu saham 10%. Lebih baik di cut loss dulu, anggap aja itu kita salah entry. Dan kita entry lagi misalnya, kalau misalnya sudah kelihatan menarik chartnya. Jadi kalau misalnya kita floating, ya lebih gampang cari profit 5% atau 10% untuk ganti yang bisa kita loss. Kita loss 10%, nanti kita gantinya ya 15%, kita juga sudah untung itu 5%. Tapi kalau misalnya kita loss lebih dari 25% atau 50% itu, waduh, cari gantinya kita harus 50% atau 100%. Itu tipsnya menurut saya. Jadi usahakan teman-teman sebelum entry, lihat dulu chartnya. Chart ini, saham ini sedang downtrend atau sedang uptrend gitu. Ya. Kalau misalnya sedang uptrend, ditentukan dulu. Kira-kira plan-nya gimana exit-nya nanti kalau misalnya turun. Agar untuk menghindari loss-loss yang terlalu besar. Jadi kalau misalnya loss yang terlalu besar itu kan pastinya loss yang 5% atau 10% yang dibiarkan terus-menerus tanpa melihat chart, atau mungkin teman-teman ada yang belum paham, dibiarkan saja, nggak ngerti harus gimana gitu. Lebih baik itu aja sih yang tadi saya katakan di awal, di cut loss dulu maksimal 10%. Anggap aja itu kisah salah entry gitu. Terus jangan kalau sudah loss kita belum paham, jangan tambah modal dulu. Ya, jangan kita sudah loss, kita belum paham, terus kita tambah modal lagi. Nah, itu pasti akan ya amit-amit jangan sampai habis saja modalnya gitu. Nanti dibilangnya saham itu judi, ya. Dari teman-teman sendiri mungkin memang ada yang belum paham dan belum ngerti gitu. Mendingan uangnya digunakan untuk belajar lagi atau yang lain gitu. Atau ikut kelas, saya bukan promosi kelas. Nggak ikut kelas saya juga nggak apa-apa. Lebih ada mungkin dialokasikan untuk investasi dulu. Belajar dulu lah minimal. Jangan kita terjun ke market. Nggak usah takut teman-teman kalau misalnya hilang momen, ya selalu akan ada saham naik dan turun. Jadi market buka tiap hari. Jadi nggak usah kejar-kejaran harga. Lebih baik kita belajar dulu, mumpung kita juga ini kesempatan juga IHSG lagi koreksi, lagi ada kelihatan turun terus. Jangan maksa masuk market ya. Oke, balik lagi. Ini WH ya, hati-hati. Next, WIRG. Nah, ini juga sama, ini saham IPO. Ini nggak tahu supportnya ada di mana. Ini kan naiknya gap up. Kita juga nggak bisa tahu ini akan turun sampai di berapa. Karena ini saham IPO, saya juga nggak saran untuk beli saham yang seperti ini. Di sini ada support, dijebol. Ya. Sideways di sini, kemudian dijebol.
Entry-nya di 318. 318 di sini. Ya, ini ada pantulan di sini, turun lagi. Kita juga nggak tahu ini akan turunnya sampai di mana. Saya juga nggak bisa prediksi seperti ini. Ya, sebelah kiri itu kosong. Hindari saham yang seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang ketiga GPRA. GPRA, nah ini uptrend sudah kelihatan. Break dari high di sini. Ya. Ini entry-nya di 106. Ya, di sini. Nah, dilihat besok kalau misalnya lanjut di atas 118, itu tanda yang baik. Targetnya paling dekat di 120, 130. Ya, dengan catatan yang penting nggak jebol di bawah lagi sekitar 100. Batas cut loss ya 100. Ya, itu untuk GPRA. Masih boleh di hold, kita tinggal ikutin aja. Lihat nanti candle minggu depan seperti apa, yang penting stop loss di bawah 100. Itu. Kemudian FPNI. Ini juga sama, ini downtrend. Ya, turunnya juga ini dipancing terus. Apa namanya? Dibikin ARB, kemudian dikasih kenaikan sedikit di ARB lagi. Ini downtrend ya, terjun. Hindari saham-saham seperti ini yang newbie ya. Atau yang sudah paham pun kalau misalnya main di saham begini ya, yang penting tahu resikonya aja. Di 190 ya, ambilnya. Ini saya kalau misalnya saham itu tidak ada tanda-tanda uptrend, saya tidak akan entry. Ini maksudnya tidak sesuai kriteria saya. Jadi kalau seperti ini, ya ada kemungkinan bisa sampai 150. Tapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba dinaikin gitu. Ikan gorengan seperti ini. Turun, tiba-tiba naik. Tapi kan secara keseluruhan dia turun. Oke, kemudian BGTG. Ini juga di sini resist. Ini juga ada yang nanya kemarin, ini supportnya di sini. Bisa aja dia sideways dulu di sini. BGTG di 103 entry-nya. Di atas juga daerah resist. Ya. Kalau misalnya turun di bawah 86, wah ini bisa turun lagi. Secara keseluruhan pun ini masih downtrend. Akan menarik, ini kalau menurut buat saya, akan menarik kalau misalnya di atas 107, baru akan saya lirik. Kalau masih main-main di sini, berarti dia masih sideways. Ya, bisa aja dibikin range dulu, turun lagi, nanti ya bikin lagi range yang agak lebar. Nah, dia sideways di sini, yang ada yang tahu. Ya, support selanjutnya memang di sini ada gap kecil di area 78. Gitu. Ya, di area 79. Satu tick kurang lebih di situ. Nggak ada yang tahu ini akan turun lagi atau kalau dia berhasil break di area kotak hijau di atas 107, nah baru ada tanda-tanda reversal. Itu menurut saya. Oke, hati-hati ya. Ini ada rejection, ini juga kemarin ada rejection. Belum oke kan chartnya. Kemudian PBRX. Ini juga ada pancingan. ARB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ARB ke 9 ada kenaikan sedikit. Kita nggak tahu apakah akan melanjutkan penurunan atau kenaikan. Kalau satu candle atau apalagi candle shadow begini, volume tinggi, body candle kecil ya kurang baik.
PBRX entry-nya di 80. Ini di sini. Saya nggak tahu nih Senin bakalan naik lagi atau gimana. Karena ini terus terang buat saya kurang tertarik kalau saham begini. Tuh. Sini. Ini ada support di sini, makanya ada pemantulan sedikit. Bisa aja turun di bawah 50-an. Atau menuju 50. Ya, hati-hati ya teman-teman. Kalau misalnya ini copet, harus disiplin langsung cut loss. Jangan sampai ditahan lebih dari 5%. Ya, nah mungkin saham-saham kayak gini orang akan swing itu kecil kemungkinannya. Kecuali waktu itu penutupannya candle hijau besar satu, nah ada kemungkinan naik lagi. Tapi kalau begini ya kita lihat aja, coba hari Senin bisa keluar nggak? Entry-nya di 80, sekarang di 75. Bisa aja udah lebih dari 5% ini. Coba kita ukur 80 sampai 75, ya sekitar 5%, 6%. Sama potong fee dan segala macam sekitar 6%. Hati-hati ya, harus disiplin ini kalau copet. Ini pasti copet. Jadi dibawa turun atau waktu turun baru diambil. Hati-hati teman-teman ya. Kalau yang newbie atau belum biasa lebih baik jangan cari saham-saham yang kayak gini. Cari yang beli yang sudah uptrend atau tipsnya minimal di atas MA20 lah. Jangan main yang di bawah MA20. Dan dilihat lagi trennya seperti apa secara keseluruhan. Saham itu sedang, maksudnya dalam fase akumulasi, distribusi, jangan sembarangan entry. Kalau misalnya belum paham, lebih baik belajar dulu, baca-baca buku, atau ikut kelas siapa aja gitu, untuk memudahkan teman-teman untuk analisa. Ya, kalau untuk ikut grup premium, bukan nggak boleh-boleh aja, tapi ya kalau misalnya grup premium kan kita tergantung sama orang, mau sampai kapan kita ikut grup premium. Entry exit cuman kayak gitu aja, disuruh beli, kapan bisanya. Lebih baik teman-teman baca buku, ikut misalnya kalau misalnya ada kelas siapa aja lah boleh, saya bukan harus ikut kelas saya nggak ada paksaan kok. Lebih baik belajar dulu, baca chartnya. Jadi minimal tahu saham yang dibeli itu apa dan kenapa dibeli gitu. Jangan kita ikut-ikutan gitu. Jadi biar bisa menjadi trader yang mandiri. Ya, kemudian UFO. Ini juga sama, shadow, volume besar, kelihatan banget, pancingan, ada jualan di atas buat narik-narik retail aja, 294. Ini salah ketik kali UFO-nya mungkin 494 bisa jadi, tapi di sini ada entry-nya di 294, kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin di 494 lah. Nah, kalau kayak gini, ini gorengan, ya memang ada kelihatan, tapi candle ini tidak close di atas 512. Ya, kayak gini juga agak susah dianalisa, V pattern begini. Tidak tahu kita ini digoreng aja naikin, terus jualan untuk narik retail. Kalau misalnya seandainya di 494 ya kayak saham-saham kayak gini cocoknya dicopetin. Coba dipantau aja hari Senin, supportnya ya 450 dan 416. Ya, Kak, dicopetin aja ini mungkin entry-nya di 494, dia salah ketik di 294. Belinya mungkin pas tutupan kemarin, lihat aja. Karena tahu bisa break di atas 508, mungkin masih bisa di hold. Next, Raffi.
Raffi ini juga jebol support ARB ya, ini juga saham IPO, ini support di sini 150, entry-nya di 186 sekitar sini ya. Ini target paling dekat di 199, nanti dilihat aja hari Senin seperti apa, soalnya ini kemarin gap down ya. Ini sekarang jadi resist paling dekat, support 172. Itu untuk Raffi. Kemudian Antam juga sudah jebol support. Ini kemarin ada yang tanya, gambarnya belum dihapus. Menuju 1750 kalau menurut saya. Entry-nya di 1860. Ini nggak bagus ya chartnya. Ini sudah turun. Entry-nya di 1860. Sini waktu turun. Jebol support malah diambil. Nah ini contoh-contoh yang teman-teman harus hindari. Jalan turun jangan diambil dulu. Karena apa? Lebih baik tuh kita sudah ada tanda-tanda reversal akan apa namanya dari downtrend ke uptrend. Nah boleh beli atau kita spekulasi buy di sini boleh. Tapi kalau jebol lebih baik dijual dulu karena ini jebol support ini. Pas banget di 1860 di supportnya. Ini cut loss nih harusnya, bukan diambil lagi. Kalau ambil ya mungkin 1875 gitu. Tapi kalau di bawah ini lebih baik dibuang dulu. Bisa menuju 1700-an ini menurut saya kalau Antam. Ya, mengingat indeks kita juga kurang bagus. Hati-hati. Kemudian Dewi. Ya, Dewi break dari high kemarin di 172. Ada break dikit 2 tick 176. Dewi entenya di 272 pas banget di resistennya. Siapin aja stop loss di bawah 260. Jangan terlalu jauh. Kalau candlenya seperti ini, kalau ada koreksi, yang penting kalau misalnya jebol 250 harus dibuang aja karena akan kembali ke sini sideways. Jadi seperti ini area sideways-nya. Bisa aja nih false break ya, karena baru naik 2 tick. Lihat aja hari Senin, konfirmasi nggak naik lagi. Oke, itu untuk Dewi. Kemudian BTPS. Ya, BTPS juga kelihatan downtrend di sini. Ini trennya kayak gini. Ya. Menarik kalau menurut saya kalau misalnya di break di atas 2850 lah. Tapi BTPS sudah punya di 2720. 2720 di sini ya, kemarin belinya ya. Ini bisa jadi batas support. Batas supportnya kalau misalnya BTPS turun di bawah 2600 lah, 2580 ya cut loss. Ya, ini di sini ada support juga area ini. Itu aja. Belum menarik ini BTPS. Ya, Kakak. Next deal di 200. Ini juga nyangkut. Tinggi sekali nih. Sekitar sini. Ya, entry-nya di sini. Sekarang 170, floating-nya udah jauh banget. 15%. Hati-hati kalau misalnya jebol di bawah 165 menuju 158. Sorry, di
bisa sampai sini nih menurut saya. Ya, ini sudah kelihatan downtrendnya. Ini lower high, lower high, lower high. Sini support, mantul sedikit. Kalau jebol ini bisa menuju sini 150-an. Hati-hati ya untuk deal ya, belum ada tanda-tanda yang baik. Menariknya kalau misalnya di atas 180. Itu deal. Kemudian Goto juga air terjun. Ini mau turun lagi di bawah 180, berarti dia membuat all time low. Ya. Menuju sini nih kalau menurut saya. Ya, jebol 200. Nah, udah siap-siap sampai 180. Goto di 240. Wah, tinggi sekali. 240 sekitar sini. Ya, jangan ditahan. Ini karena di sini ada support di jebol. Jangan diambil, Kakak. Ini candle merah ini jangan diambil ya lain kali. Jebol support. Ya, kita nggak tahu ini, apalagi ini saham IPO di 180 dia mantul. Kita nggak tahu kapan lagi balik ke situ. Memang kelihatan sudah downtrend. Oke, hati-hati. Saya pastikan kemungkinan besar hampir di sini nih, 180-an pasti. Karena ini candle-nya kayak gini. Air terjun. Ya, hati-hati Kakak. Sudah floating loss. 15 juga. Oke. SMDM. Baru mau masuk. Nah, kalau mau masuk boleh di sini nih 312. Mendingan di sini. Ini kemungkinan menurut saya bisa jebol lagi, atau mau spekulasi buy juga boleh di sini area sini. Di 344-an. Ya, kalau misalnya jebol ya pasti ke sini. Bebas. Tapi kalau untuk saya untuk saham-saham kayak gini ya saya nggak mau beli dulu. Ini udah kurang bagus. Kekuatan untuk naiknya udah nggak ada. Ya. Kemudian BHIT. Ini saya ngomong kalau misalnya untuk teman-teman copet ya bebas aja ya. Tapi kalau untuk beli saham yang lagi downtrend parah itu kemungkinan profitnya kecil. Kalau profit pun nggak banyak gitu. Mendingan kalau ada juga copet di saham uptrend. Kalau misalnya kita tinggal candle-nya bagus waktu kita beli, ada kemungkinan besar besoknya akan naik lagi. Itu sih saran saya. Ya. BHIT di 67. Ya, ini juga kurang bagus. Chartnya masih sideways. Secara keseluruhan memang ada kenaikan kemarin, tapi ini udah dijebol supportnya. Ada naik lagi, tapi turun lagi. Ini ada resist. Ini gagal menembus resist, turun lagi. Nah, kalau turun lagi kayak gini, saham kayak gini jangan dibeli ya Kakak. Kecuali Kakak waktu beli candle yang hijau ini beli, tapi kalau misalnya ada penurunan ya harus dijual aja, di cut loss aja. Ya. Ini area sideways-nya di area 50-an ini. Hati-hati ya. Kalau spekulasi buy boleh di 50-an, tapi kalau misalnya jebol di bawah 60 ya siap-siap nih pasti ke sini. Itu untuk BHIT. Next, Amar. Ya, Amar ini kemarin candlenya oke, berhasil break dari area resist yang ini. Sekarang di sini kakaknya baru mau masuk, lihat dulu nanti koreksi. Kalau misalnya koreksi di area 284 sampai 284. Jadi ada area inilah 280 sampai 284 boleh entry, stop loss di bawah 270. Itu untuk Amar. Kalau jebol di bawah dia balik ke sini, berarti Amar balik di area sideways-nya. Jadi kalau dilihat sih candle kemarin oke ya.
Coba di spekulasi buy aja besok di 280 sampai 284 kalau dapat. Stop loss di bawah 270. Itu aman. Sudah mulai tanda-tanda. Ada tanda-tanda apa namanya? Reversal. Tuh, ya. Itu untuk Amar. Kemudian Asa. Asa ini gagal menembus high ini 211. Entry-nya di 193. 93 di sini. Ya, sekitar sini. Kemungkinan besar kakaknya beli, saya nggak tahu nih belinya pas tanggal 12 pas candle biru ini atau candle besar yang ini. Nah, kalau candle besar yang ini, ada candle besar ini tutupan, lebih baik di cut loss. Karena apa? Dia gagal untuk menembus high ini. Ya, kalau ini candle biru, terus besok ada candle biru, closingnya masih oke, ya masih bisa di hold. Tapi kalau belinya waktu ini, nah itu nggak bagus. Apalagi kemarin candlenya begini turun lagi, berarti akan kembali ke sini. Ya, entry di 192 berarti turun ya udah hampir 10%. Hati-hati ya kakak, jangan hang floating terlalu banyak. Nanti kalau misalnya beneran jadi window dressing, kita nggak ada modal untuk beli lagi. Oke, hindari floating loss lebih dari 10%, itu tips saya. Next, Doit. Doit ya kalau kayak gini masih kelihatan uptrend secara minor ya kayak gini. Itu ada garis trennya di 390. 390 masih oke. Kalau misalnya jebol di bawah ini ya cut loss-nya di bawah sini aja. 380. Ya, di bawah 380 lah cut loss-nya. Ya, nanti sambil dilihat aja Doit bisa nggak naik lagi. Atau kalau misalnya untuk menghindari loss, kalau balik ke titik entry ya jual aja, jual modal. Tapi kalau menurut saya ini masih oke, candlenya, volumenya oke. Kalau bisa berhasil menembus di 430 akan lanjut. Ini resisten paling dekat di area sini. Sorry. Ini resisten paling dekat di sini dulu. Ya. Itu untuk Doit. Oke. Masih oke nih. Masih di atas garis trend. Next, Wapo. Wapo di 167. 16 mau beli di 167. Oh di sini sekitar ya ini ada support. Ini ada support di sini. Ya beli 167 nggak apa-apa. Stop loss di bawah 163 lah. Karena kalau jebol di sini. Spekulasi buy boleh aja, ya. Itu untuk Wapo. Ya, itu 20 saham request dari teman-teman. Semoga tips-tips yang saya kasih itu bisa membantu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman beli saham-saham yang lagi downtrend. Karena kalau misalnya downtrend itu kemungkinan profitnya lebih kecil. Kalau misalnya untuk saham uptrend, kita beli candle tutupannya oke, ada kemungkinan besok atau lusa atau kapanpun bisa melanjutkan kenaikan. Coba diperhatikan lagi kalau misalnya mau beli, dicek dulu chartnya seperti apa, itu minimal lah. Jangan sampai kita terjebak loss di atas 10%. Itu aja teman-teman. Tips dan analisa dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam trading untuk selanjutnya. Thank you.